Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: maka hikmat dan pengertian akan diberikan kepadamu. Aku juga akan berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, seperti yang tidak pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nat firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema prioritas hati dan kelimpahan anugerah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita membayangkan jikalau pada pagi hari ini Tuhan datang kepada kita dan berkata, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang akan menjadi daftar teratas di dalam doa dan permintaan kita? Kebanyakan dari kita mungkin akan meminta kesehatan, pelunasan utang, kesuksesan karir, atau kebahagiaan keluarga. Hal-hal ini tidaklah salah, tetapi kisah Salomo dalam bagian firman Tuhan ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seharusnya kita meminta kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, Salomo baru saja naik tahta menggantikan ayahnya Daud. Ia merasa kecil dan tidak berpengalaman untuk memimpin bangsa yang besar. Karena itu ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk meminta, ia tidak meminta kekayaan atau umur panjang, melainkan hikmat dan pengertian. Salomo meminta sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pelayanannya bagi umat Tuhan. Ia menerima hal yang esensial, bukan hal yang aksesoris. Tuhan sangat senang dengan permintaan ini, karena fokus Salomo bukan pada kepentingan diri sendiri, melainkan kepada kehendak Allah. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan dalam ayat 12 adalah bukti nyata dari prinsip Yesus yang Yesus ajarkan berabad-abad kemudian di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Salomo memberitahukan hikmat untuk melakukan tugas dari Allah, Tuhan justru menambahkan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan yang melampaui raja manapun. Tuhan tidak pernah pelit kepada anak-anaknya saat hati kita selaras dengan apa yang penting bagi Tuhan. Tuhan tidak segan-segan mencurahkan berkat tambahan yang bahkan tidak kita minta. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kekayaan dan kemuliaan yang diterima Salomo bukanlah hadiah kosong. Semuanya itu diberikan agar ia bisa memimpin bangsa Israel dengan megah dan membangun bait suci bagi Tuhan. Berkat materi yang Tuhan titipkan kepada kita seringkali merupakan sarana untuk mendukung hikmat yang sudah Tuhan berikan. Jika Tuhan memberi kita hikmat dalam bekerja, ia mungkin akan menambahkan keberhasilan finansial. Namun ingatlah bahwa keberhasilan itu diberikan agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan sekedar untuk menimbun harta. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Berikut ada poin-poin penting yang layak kita renungkan. Poin yang pertama adalah tentukan apa yang menjadi prioritas doa kita. Sahabat-sahabatku, Tuhan memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada Salomo karena Salomo tidak memintanya.
Fokus utama Salomo adalah meminta hikmat untuk melayani orang lain, yaitu bangsa Israel. Seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, padahal mungkin fokus doa kita terlalu berpusat pada diri sendiri. Ayat ini mengajak kita merenung apakah kita mencari Tuhan demi tangannya atau apa yang bisa Dia berikan, atau demi hatinya apa yang Dia ingin kita lakukan. Saat kita mengutamakan apa yang penting bagi Allah, Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Poin yang kedua adalah hikmat adalah pondasi, kekayaan adalah tambahan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan menaruh hikmat pengertian di urutan pertama sebelum kekayaan dan harta benda. Kekayaan tanpa hikmat akan membawa kehancuran. Hikmat adalah kemampuan untuk mengelola berkat Tuhan dengan benar. Jangan mengejar berkat materi sebelum kita memiliki kapasitas rohani, yaitu hikmat, untuk mengelolanya. Mintalah karakter dan kebijaksanaan terlebih dahulu, agar saat berkat itu datang, kita tidak menjadi sombong atau jatuh. Poin yang ketiga adalah Allah yang melimpah. Saudara-saudara terkasih, janji Tuhan dalam ayat ini sangat spesifik, seperti yang tidak pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam memberkati. Dia adalah pemilik segalanya. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Milikilah iman yang besar kepada Allah, namun sertailah dengan kerendahan hati untuk tetap bergantung kepadanya. Poin yang keempat adalah berkat materi adalah titipan, bukan milik mutlak. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan berkata, aku juga akan berikan kepadamu segala kekayaan. Kekayaan Salomo adalah pemberian Tuhan, bukan murni hasil usahanya. Jika hari ini kita memiliki kecukupan, kesehatan, atau jabatan, apakah kita menyadari bahwa itu semua adalah pemberiannya? Jika itu pemberian, maka kita adalah pengelola, bukan pemilik. Sadarilah bahwa segala kemuliaan yang kita miliki suatu saat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Sang Pemberi. Poin yang kelima adalah bahaya dari kemuliaan tanpa kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun ayat ini sangat indah, sejarah mencatat bahwa pada akhirnya harta dan kemuliaan Salomo membuatnya lalai, yaitu memiliki banyak istri asing dan mulai menyembah berhala. Berkat yang besar menuntut tanggung jawab dan kewaspadaan yang besar pula. Apakah berkat yang Tuhan berikan saat ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, atau justru perlahan-lahan menjauhkan saya daripada Tuhan sebagai sumber berkat? Teruslah meminta hikmat dan pengertian setiap hari, karena berkat kemarin tidak menjamin ketaatan hari ini. Tuhan tidak keberatan memberkati kita dengan hal-hal yang duniawi, tetapi Dia sangat peduli dengan kondisi hati kita saat menerima berkat tersebut. Karena itu, jadikanlah hikmat Tuhan sebagai pengejaran utama, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan dengan caranya yang ajaib. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, baik kesehatan, harta, dan jabatan. Biarlah itu semua kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.